Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fayah ibadallah, usikum wa iyayah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita sebagai hamba Allah menyerahkan diri kita kepada Allah dalam rangka mensyukuri, mengingat apa yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Motivasi yang selalu harus kita hadirkan di dalam diri kita untuk bersyukur. Pertama, ketika Allah memberikan segala sesuatu nikmat, rahmat dan hidayah, ternyata Allah mengirimkan harapan dan doa dengan kalimat la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Yang kedua, ada kalimat yang memotivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Fashkuruni askurkum. Maka ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, aku pasti akan ingat kepadamu. Lalu dilanjutkan oleh Allah dengan kalimat washkuruli, dan berterima kasihlah kamu kepadaku. Artinya siapapun kita, dalam keadaan apapun kita, jadikan diri kita menjadi hamba yang selalu ingat dan bersyukur kepada Allah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, berdoa dan berselawat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita juga berharap kepada Allah agar kita menjadi hamba yang istiqomah, yang teguh pendirian untuk mentaati Allah, mengikuti Rasulullah melalui ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, khatib berwasiat kepada diri khatib, seterusnya untuk jemaah Jumat, untuk jemaah yang dirahmati Allah. Di hari Raya Idul Adha tahun ini, mari kita tingkatkan kekuatan iman yang ada pada diri kita. Karena Allah tidak membutuhkan siapa-siapa daripada manusia ini. Allah hanya butuh manusia yang taat dan patuh, yang dibungkus dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah. Apa artinya berpangkat tinggi tetapi Allah tidak redha?
Apa artinya memiliki harta yang banyak, tetapi Allah tidak memberikan kasih sayang? Maka kata Allah, yang membedakan antara satu dengan yang lain bukan jabatan. Yang membedakan antara satu dengan yang lain bukan pangkat dan kedudukan. Bukan harta, bukan titel dan lain sebagainya. Tegas Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah karena kekuatan iman dan takwahnya kepada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah. Saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji, sudah melakukan wukuf di Arafah. Tetapi kita yang tidak pergi melaksanakan haji, ada beberapa ibadah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun kita ada sebagian yang mungkin Islam hanya menjadi merek pada dirinya. Kita contohkan, kemarin 9 Zulhijjah, memang sunat, memang ibadahnya sunat. Bagi siapa yang mengerjakan dapat pahala, bagi siapa yang tidak mengerjakan juga tidak berdosa. Tapi kita tidak pernah merenungkan, kenapa Rasulullah memberikan perintah sunat untuk berpuasa di 9 Zulhijjah. Puasa Arafah. 1 tahun dosa kita dibersihkan oleh Allah. Dan 1 tahun yang akan datang, puasa dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah. Tetapi karena kita tidak paham, karena kita merasa ini sunnah, kemarin kita hampir sama dengan binatang, masih banyak yang makan siang. Kalau seandainya para binatang, termasuk hewan korban, dia tahu dengan puasa 9 Zulhijjah, maka para binatang semua itu akan berpuasa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini 10 Zulhijjah dianggap sunat biasa. Yang pergi berburu, pergi berburu. Yang pergi ngojek, pergi mengojek. Yang pergi ke pasar, pergi ke pasar. Memang tidak ada larangan. Tapi perlu kita renungkan. Apa manfaat, apa hikmah yang Allah berikan kepada kita ketika kita melakukan sholat Idul Adha secara berjemaah ini. Pertama, hikmah yang Allah berikan kepada kita melakukan sholat Idul Adha ini adalah kita mendapatkan kecintaan dari Allah. Apakah kita butuh kecintaan daripada manusia? Atau kita hanya ingin mencari kasih sayang penjabat? Tidak. Yang kita cari di dalam kehidupan ini adalah mardotillah, keredoan di sisi Allah. Karena kita tidak paham sebagian, maka pada hari ini tidak semangat seperti Idul Fitri yang kita lakukan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita renungkan. Kita beragama bukan hanya membawa merek Islam kemana-mana. Kita beragama adalah untuk mentaati Allah, mencintai Rasulullah, untuk mendapatkan menjadi manusia yang terbaik dunia dan akhirat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, pada Idul Adha selesai sholat akan ada penyembelihan hewan korban. Masih banyak orang-orang kaya yang tidak mau berkorban. Masih banyak orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam kehidupannya, enggan untuk berkorban. Padahal kata Rasulullah, hewan korban ini akan menjadi saksi untuk mendampingi si pengorban untuk bertemu dengan Allah dan Rasul. Orang-orang kaya yang tidak mau berkorban pada Idul Adha. 2. Pertama kata Rasulullah, "Falaisa minni." Mereka bukanlah umatku. Kalau Rasulullah sudah mengatakan,
tidak menjadi umatnya, lalu kita menjadi umat siapa? Yang kedua, orang-orang yang tidak mau berkorban, orang kaya yang enggan berkorban. Rasulullah katakan, "Fala yuqrabana musalla." Jangan kamu hampiri tempat solatku, kata Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah. Itu pengantar khutbah. Dan khutbah kita bertemahkan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauladani Ibrahim alaihissalam sebagai Nabiullah yang dianggap sebagai Nabi ulul azmi yang membawa kehormatan sampai kepada hari kiamat. Allah tuangkan di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahinah ayat yang keempat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya bagi kamu ada contoh-contoh tauladan, ada suri tauladan, ada suri kebaikan-kebaikan pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim jadi pemimpin itu terpanjang. Lebih kurang 120 tahun Nabi Ibrahim menjadi pemimpin. Menjadi nabi, menjadi rasul. Mengembangkan dakwah. Mengajak manusia untuk mendapatkan keridhaan dan kasih sayang dari Allah. Apa yang harus ditauladan? Apa yang harus diambil contoh? Sangat banyak. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa doa Ibrahim yang perlu kita renungkan. Pertama, di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, apa yang dilakukan oleh Ibrahim sebagai pemimpin? Rabbi ja'al haza baladan aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Ibrahim menjadi pemimpin. Ibrahim menjadi nabi dan rasul 120 tahun lebih kurang. Di samping mengayomi masyarakatnya, di samping menjalankan tugas kenabiannya, jiwanya, hatinya selalu dekat kepada Allah. Sehingga dia berdoa kepada Allah. Dan doa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa doanya sebagai pemimpin? Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, jadikanlah negara ini negara yang aman. Maksudnya aman bagaimana? Aman dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat. Ibrahim tidak menginginkan pengikutnya, kaumnya, rakyatnya terjebak dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Hari ini kita lihat, kita punya pemimpin-pemimpin hebat, tetapi jauh daripada ketauladanan. Terutama mentauladani Ibrahim. Tidak ada lagi mau berdoa masyarakatnya aman dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat. Kalau boleh kita sampaikan data hari ini. Misalnya Sumatera Barat bukan kekurangan beras, bukan kekurangan yang lain-lain. Tapi hari ini kita adalah kekurangan panutan. Sehingga penyakit maksiat yang terbesar hari ini di Sumatera Barat adalah narkoba. Ini pertanda bahwa para pemimpin-pemimpin hebat di Sumatera Barat tidak lagi sering berdoa untuk masyarakat dan rakyatnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan kita menganggap enteng persoalan agama.
Jangan hanya berbicara falsafah, adat basani syara basani ke kitabullah. Lalu masyarakatnya habis oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Narkoba merajalela, LGBT merajalela, judi online sangat banyak di Sumatera Barat. Pelecehan seksual sangat banyak di Sumatera Barat. Kemana muka yang akan kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah pesankan, jalan yang terbaik itu adalah millata Ibrahim Hanifah. Kita kembalikan diri kita bersama untuk merenungkan, mengikuti jejak-jejak Ibrahim melalui agama yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada golongan, mulai dari para penjabat, anggota dewan, kepolisian, sampai kepada anak sekolah terlibat dengan narkoba. Sebagian sudah tinggal di dalam penjara, yang sebagian berkeliaran untuk melepaskan hawa nafsunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, momen Idul Adha tahun ini 1446 Hijrah, mari kita berenung. Apa yang harus kita renungkan? Apakah saya hanya akan hidup di dunia ini, atau saya akan sama dengan binatang, tidak perlu beribadah, tidak perlu ke masjid, tidak perlu mentaati Allah? Itu sangat tergantung evaluasinya, renungkan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, doa Ibrahim yang kedua sebagai pemimpin adalah warzuk ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada penduduk negeri ini, berikanlah rezeki kepada masyarakatku, berikanlah rezeki kepada rakyatku, terutama kepada mereka yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhirat. Coba kita bayangkan bersama, seorang nabi, seorang pemimpin di dalam kehidupannya tidak hanya berdoa untuk kepentingannya, dia doakan rakyatnya, dia doakan umatnya agar umatnya mendapatkan rezeki dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Siapa yang didoakan oleh Ibrahim? Di antara kita yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat hari ini, hati nurani para pemimpin untuk mendoakan kita. Kita sedang terpuruk dengan ekonomi, kita sedang terpuruk dengan angka kemiskinan, padahal kita adalah negara yang kaya, punya emas dirampas oleh orang lain, punya perak, punya tambangan, punya segala-galanya kita punya. Tetapi kita tidak mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena penduduknya sangat banyak yang ingkar dan munafik terhadap ajaran Allah. Apa yang kita rasakan hari ini? Hanya senyum kemiskinan yang ada pada diri kita. Kenapa kita miskin? Karena hati nurani dan doa daripada pemimpin-pemimpin hebat hari ini tidak berpihak kepada rakyatnya. Kita contohkan, semuanya sekarang efisiensi. Semua yang dipotong. Sebentar lagi leher kita akan dipotong oleh pemimpin dengan isu vaksin TBC yang sudah marak hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia melakukan efisiensi, potong sampai ke bawah. Jadi petani yang miskin, jadi pedagang miskin, jadi pegawai yang sudah tidak bisa senyum lagi hari ini. Yang biasanya jadi pegawai senyum, bahagia. Tapi semua anggaran mereka sudah dipotong oleh pemimpin hebat di hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita hanya dibujuk dengan makan gratis. Tapi apa yang dirasakan oleh anak-anak kita? Coba tanya kepada anak dan cucu kita yang sedang sekolah. Sambalnya saja ayam. Sebentar lagi anak kita berperangai ayam, yang katanya itu adalah meningkatkan gizi,
Yang kita butuhkan sekarang bukan makan gratis. Yang kita butuhkan sekarang kesejahteraan kita, anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi nabi dan rasul, tidak hanya memikirkan dakwah Islam, tidak hanya memikirkan strategi bagaimana membawa manusia ke jalan yang benar, bagaimana manusia mentaati Allah dan Rasulnya, tetapi Nabi Ibrahim punya jiwa yang diselimuti untuk selalu berdoa kepada Allah agar rakyatnya, agar kaumnya mendapatkan rezeki yang baik, yang halalan thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita contoh, itu yang harus kita tauladani. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah dengan Islam. Jadikanlah anak cucu dan generasi kami orang-orang yang senantiasa istiqomah dengan Islam yang telah Engkau berikan kepadaku. Coba bayangkan, Ibrahim berdoa bagaimana nasib anak-anak, generasi-generasi termasuk kita, orang-orang yang selalu berprinsip dan istiqomah dengan kekuatan Islam. Sekarang Islam sudah ada pada diri kita, tetapi kita belum istiqomah untuk menjalankan Islam. Islam sudah kita bawa kemana-mana, tetapi kita masih mendustai ayat-ayat Allah. Mendustai ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Tidak perlu kita berbicara banyak. Misalnya, sholat 5 waktu kita bagaimana? Hari ini misalnya kita sholat Id, nanti sholat Jumat wajib, lalu tidak kita kerjakan. Siapa kita? Pernahkah kita bertanya, agama apa yang saya terima hari ini? Apakah agama ini membawa kebenaran, membawa keselamatan? Jawabannya ada pada diri kita, jangan ditanyakan kepada orang. Selama kita meyakini bahwa Islam membawa keselamatan untuk kita, maka selama itu juga kita wajib untuk taat dan patuh kepada ajaran Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah yang berbahagia, yang keempat, doa Ibrahim itu baru tertuang kepada pribadinya dengan kalimat Rabbil habli minas solihin, Rabbil habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, berikan kepadaku amanah untuk mendapatkan anak yang soleh. Nabi Ibrahim di dalam kehidupannya terakhir baru memiliki kepentingan untuk pribadinya. Ibrahim tidak berdoa, ya Allah ya Tuhan, berilah aku anak yang akan menggantikan jabatanku. Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang akan melanjutkan program-program aku sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim tidak meminta anaknya untuk menggantikan beliau. Berbeda para pemimpin hari ini. 2 hari setelah dilantik dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah anak-anakku penerus dari jabatan, dari pangkat yang aku adakan hari ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak dan keluargaku menjadi penjabat di negeri ini ya Allah. Itu doa pemimpin bodoh hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibrahim juga tidak berdoa, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah istriku menjadi penjabat-penjabat setelah aku meninggal. Ibrahim tidak meminta istrinya untuk menjadi penjabat. Masih ada pemimpin hari ini yang katanya hebat, tetapi istrinya tetap menjadi penjabat, anaknya jadi penjabat, kemenakannya jadi penjabat, cucunya juga masuk jadi penjabat. Itu namanya pemimpin bodoh yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Ibrahim meminta anak yang soleh? Ini yang penting bagi kita. Kenapa Ibrahim meminta anak yang soleh? Karena kalau dapat anak yang soleh, berarti kita mendapatkan surga di sisi Allah.
Anak yang soleh, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, bukan anak yang membawa orang tuanya celaka, bukan mendapatkan anak yang menjadikan orang tuanya pembantu, budak di dalam kehidupannya. Yang kita inginkan adalah waladun soleh yad'ullahu, memiliki anak yang soleh yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Satu hal yang harus kita pikirkan bersama. Apa yang kita pikirkan? Kita tidak memikirkan pangkat kepada siapa akan diberikan. Kita tidak perlu memikirkan rumah kepada siapa harus diwariskan. Kita tidak perlu memikirkan harta, tidak memikirkan. Tapi yang kita pikirkan untuk anak-anak kita itu adalah bagaimana nasib mereka setelah berangkat kita, setelah kita meninggalkan dunia, setelah kita berpisah dengan harta dan lain sebagainya. Ini yang dinasihati oleh Allah kepada kita. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim zuriyatan di'afa khafu alaihim fayattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu merasa khawatir, hendaklah kamu merasa cemas kalau seandainya meninggalkan para generasi, meninggalkan anak-anak yang lemah mental mereka, maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan selalu berkata benar. Ini yang perlu menjadi renungkan bagi kita. Mungkin kita sudah punya deposito, mungkin kita sudah punya tabungan dari berbagai rekening yang ada di bank, tetapi kita belum punya deposito akhirat. Apa depositonya? Memiliki anak yang soleh, anak yang selalu berbakti kepada ibu bapaknya. Faktabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fayah ibadallah, usikum wa iyayah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'in hum amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Karena kedua orang tua kami telah bersusah payah ya Allah, mulai dari mengandung 1 hari sampai lahir,
sampai hari ini ya Allah. Jika kedua orang tua kami atau salah satu telah Engkau panggil ya Allah, maka terimalah amal ibadah orang tua kami ya Allah. Tempatkan ia di tempat yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jika kedua orang tua kami masih hidup ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka keduanya ya Allah. Karena kedua orang tua telah mendidik kami, telah membesarkan kami, telah berkasih sayang yang tidak bisa kami balas dengan apapun ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan yang Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mendidik Ismail menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Sekalipun Engkau perintahkan Ibrahim untuk menyembelih, Ismail tetap dalam keadaan sabar, tidak membantah. Maka jadikanlah kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan yang Engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendidik Fatimah menjadi anak yang solehah. Ya Allah, kami rindu ya Allah menjadi anak seperti Ismail, menjadi Fatimah yang solehah di sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keteguhan iman ya Allah, agar kami menjadi hamba yang selalu terbaik dan taat serta patuh kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari langkah-langkah setan ya Allah. Karena setanlah yang merayu kami sehingga kami lupa kepada Engkau ya Allah, sehingga kami lalai dalam mentaati Engkau. Bahkan dengan perangai setan kami membelakangi Engkau ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah Islam dengan kokoh di dalam diri kami ya Allah. Karena kami yakin seyakin-yakinnya, dengan menjalankan Islam dengan baik dan benar, Engkau akan memberikan janji termulia, janji yang terbaik untuk kami masuk ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin di negeri ini, sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada Nabi dan Rasul, sebagaimana Engkau telah memberikan kekuatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memimpin umatnya lebih kurang 120 tahun. Kami ingin mendapatkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang beriman, beradab, bersyukur dan bertakwa. Ya Allah, jauhkanlah kami dan keluarga kami dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan tunjuklah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang benar-benar Engkau redhoi ya Allah. Ya Allah, hari ini kami bersama-sama melakukan sholat Idul Adha karena kami cinta dan rindu kepada Engkau ya Allah. Jadikan hewan-hewan korban kami menjadi ketaatan bagi kami yang telah ikut berkorban. Jauhkan kami dari sifat ria, karena kami hari ini bisa berkorban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing. Tapi jadikan darah dan daging-daging korban itu bukti ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, bagi kami yang belum bisa berkorban tahun ini ya Allah, maka berikanlah rezeki yang banyak kepada kami, yang halal lagi baik, sehingga di masa-masa yang akan datang kami akan ikut
berkorban seperti apa yang Engkau inginkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan kami dari berbagai bencana, ya Allah. Yang hari ini kami masih ketakutan dengan erupsi Merapi yang ada di kampung kami ini, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah yang akan menghancurkan kehidupan kami, ya Allah. Karena kami tidak sanggup menerima ujian yang berat, yang bertubi-tubi dari Engkau, ya Allah. Maka berikanlah kami keberkatan hidup yang baik, yang Engkau redai, dan masukkanlah kami bersama-sama nanti ke dalam surga bersama para nabi dan rasul yang Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.